Nah, kalau kita sendiri sudah bias, salah menempatkan diri, otomatis penelitiannya tidak dipercaya. Gagal kita melakukan penelitian secara kualitatif. Karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam seri perkuliahan metodologi penelitian kualitatif. Kalau minggu-minggu lalu saya sudah singgung persoalan karakteristik dari penelitian kualitatif, lalu bagaimana menyusun rumusan masalah penelitian, ya. Tentu saja diawali dengan bagaimana mencari fenomena penelitian, lalu juga sempat kita bahas juga soal tinjauan pustaka dan penerapan teori. Maka kali ini saya coba antarkan soal paradigma penelitian. Ini penting sih, karena biar bagaimanapun ini menentukan sudut pandang kita atau penempatan posisi kita dalam penelitian. Jadi banyak orang neliti itu kadang-kadang tidak paham dia sebagai apa di sana. Ada dalam sebuah sidang skripsi saya pernah berhadapan dengan mahasiswa tuh, bagus presentasinya, bagus memaparkan semua penelitiannya, tapi cenderung saya bilang seperti mempiarkan dari objek penelitian kayak begitu. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya Anda menempatkan diri itu seperti apa? Sebagai peneliti kah? Atau sebagai PR dari organisasi tersebut? Nah, dia tidak bisa jawab. Dan ini buat saya fatal. Harusnya dia tidak lulus. Karena begitu dia gagal menempatkan diri dalam sebuah penelitian sebagai orang yang harusnya objektif seperti itu, ya, bukannya menjadi malah berpihak dengan organisasi atau dengan key informan di organisasi tersebut, maka penelitian itu menjadi bias. Jadi kita tidak bisa percaya lagi, apalagi kualitatif, ya. Karena kualitatif kan memang sifatnya kan sangat subjektif, ya, individual. Bagaimana kita peneliti melihat persoalan. Nah, kalau kita sendiri sudah bias, salah menempatkan diri, otomatis penelitiannya tidak dipercaya. Gagal kita melakukan penelitian secara kualitatif. Karena itu penting buat kita tuh memahami soal paradigma kayak begitu. Ya, kadang beberapa kampus malah tidak menganggap penting sekali paradigma itu ada di bagian deskripsi. Karena itu dianggapnya adalah persoalan di S2, di tesis atau di disertasi S3. Padahal ini juga penting untuk penempatan ini. Kalau misalnya kita tidak bisa menempatkan diri kita, ya gagal penelitian itu, seperti itu, ya. Oke, kalau misalnya banyak pendapat yang kalau misalnya buku saya adalah dari John Creswell itu memastikan bahwa ketika kita sudah menemukan fenomena penelitian, ya, sudah menemukan fenomena penelitian, maka dia beranjak harus menjadi fokus penelitian. Di konsep kuncinya adalah bagaimana mencari kata kunci yang paling tepat yang bisa merepresentasikan dari fenomena penelitian hingga dia menjadi sebuah fokus penelitian. Ini adalah kekayaan kita, karena tidak semua peneliti punya ini. Kita bisa menjadi peneliti sebuah penelitian karena kita punya harta yang namanya fokus penelitian. Buktinya apa? Ini adalah sebuah kata kunci, seperti itu. Nah, kalau menurut Creswell, setelah fokus penelitian didapat, maka kita larinya adalah ke wilayah paradigma kayak begitu. Jadi kalau sebelum modul sebelumnya adalah saya menempatkannya setelah fokus penelitian atau setelah fenomena adalah larinya ke tipe penelitian. Setelah itu baru ke paradigma. Tapi menurut Creswell, paradigmanya dulu baru menentukan tipe penelitian. Dari sini kita sudah ada gambaran, kata menurut saya sama saja sih, ya. Dari manapun arahnya kan itu sudah merupakan sebuah template kayak begitu. Nah, paradigma ini mewakili tujuan kita, tujuan idealisme kita nih sebagai peneliti. Nah, tipe penelitian itu adalah mengimplementasikan bagaimana kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi memang lebih pada akhirnya ya kita awali dengan penentuan paradigma dulu. Dengan adanya paradigma itu tentu saja kita sudah harus memastikan tujuan dari penelitian itu, ya. Kalau di dalam konteks penelitian kita dalam pembahasan metodologi penelitian kualitatif, kita kenal ada dua paradigma. Paradigma pertama konstruktivistik, ya. Yang ini khasnya orang sosiologi sebenarnya ini, ya. Konstruktivistik. Yang kedua adalah teori kritis. Ada dua, konstruktivistik dan teori kritis. Dari konstruktivistis ini turunnya adalah
ke tipe kualitatif, otomatis ya. Teori kritis ke kualitatif. Nah, kalau misalnya di paradigmanya itu positivistik, maka jatuhnya adalah ke wilayah kuantitatif. Nah, sekarang ada tuh yang namanya post positivistik tuh ya, atau post kualitatif. Nah, itu adanya di bauran tuh kayak begitu. Jadi sekarang ada yang tren terbaru adalah bagaimana beberapa teman peneliti itu sudah menemukan yang baru lagi, itu bagi tidak puas dengan hasil-hasil penelitian yang kuantitatif atau kualitatif, maka ada lagi yang paling baru yang namanya bauran dari kuantitatif dan kualitatif atau mixed method kayak gitu. Ini adalah wilayah tipe penelitian. Nah, paradigmanya apa? Otomatis dia tuh dua, positivistik dan konstruktivistik, atau positivistik dan teori kritis. Lebih repot pastinya kayak begitu ya. Tapi beberapa peneliti kan demi kepuasan dia mendapatkan temuan-temuan baru, tentu dia harus mencoba melakukan semua cara dilakukan, termasuk menggabungkan tuh dua paradigma itu, dan pada akhirnya menggabungkan dua tipe penelitian kayak begitu. Oke, kita baikkan seperti itu. Lalu dari sini yang fokus kita adalah ke paradigma dulu ya. Sebelum kita larikan ke konstruktivistik atau teori kritis adalah soal paradigma. Banyak pendapat yang saya sampaikan di modul seperti itu ya. Paling nggak intinya adalah seperti ini. Kalau dari hasil menganalisis batasan-batasan yang didapatkan atau dihimpun oleh Creswell, maka kesimpulan saya adalah bahwa paradigma adalah asumsi berisikan prosedur atau batas-batas, tujuan dan motif filosofis ya, dan berperan dalam mengarahkan cara berpikir kita dalam kegiatan penelitian. Gitu ya. Jadi ini semacam prosedur, aturan ya. Jadi kalau dalam para peneliti bilang ini adalah pijakan filosofisnya. Jadi kalau sudah bicara pijakan filosofis adalah bicara soal sisi idealismenya peneliti seperti itu. Kalau misalnya positivistik itu paradigmanya itu adalah berdasarkan pada realisme seperti itu, realisme ya, pikir yang real seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di wilayah konstruktivistik atau teori kritis, itu wilayahnya adalah empirisme seperti itu. Itu gambaran garis besarnya dia. Nanti kalau dalam nanti sudah S2 atau S3 tuh perlu dikaji lagi tuh. Apa sih namanya realisme, apa yang namanya empirisme, itu perlu dijabarkan lagi itu ya, nanti di bagian atas sebelum masuk tuh di penjelasan tentang paradigma. Tapi untuk S1 minimal tuh paradigma tuh sudah kita paham tuh soal bagaimana ini sebuah aturan-aturan, prosedur kayak begitu, dan pada akhirnya sini ada motif filosofis seperti tadi saya bilang soal empirisme tuh. Jadi kalau konstruktivistik sudah melihat bagaimana kita melihat untuk mencari tahu bagaimana kelompok orang ya, atau orang individu tuh memandang dunianya seperti itu. Ini teori dari konstruktivisme kayak begitu. Lalu kalau teori kritis kita berusaha mencari tahu lagi soal ideologi, sebagai kritik ideologi terhadap orang yang ada, terhadap apa-apa pesan yang disampaikan kayak begitu, atau persoalan di balik pesan ya, terutama seperti itu. Jadi ini lebih dalam dibandingkan konstruktivistik kayak begitu. Tapi ini adalah pilihan ini, apakah kita memilih konstruktivistik atau teori kritis, adalah bagaimana kita menempatkan diri kita dalam kegiatan penelitian seperti itu ya. Itu makanya menjadi penting. Ini bukan cuma sebatas asumsi, cuma berisi aturan, tapi di sini ada dalamnya ada tujuan dan motif filosofis. Terus bagaimana kita berpikir harus seperti itu. Bahwa sebagai orang yang berpikir tentang konstruktivistik, maka kita harus netral. Bagaimana kita melihat, hanya merekam apa yang dilihat orang, para key informant kita atau para pelaku-pelaku komunikasi kita. Tapi begitu kita lari ke teori kritis, kita mulai berpikir lagi lebih dalam, meneliti lagi bagaimana persoalan-persoalan balik sekedar pesan seperti itu. Nah, itu tentang paradigma. Nah, berikutnya ada tentang konstruktivistik. Itu kan larinya kan dari awalnya dari teori konstruktivisme kayak gitu, yang menyatakan individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dan pikiran. Jadi ini yang banyak dari pemikiran inilah yang kita coba ya, kita lihat tuh bagaimana kita melihat orang-orang di kalangan kelompok tertentu itu memandang dunia kayak gitu. Jadi pada akhirnya di sini tuh kita tuh harus
katakanlah kita meneliti misalnya tentang pengemis, maka kita harus berbaur dengan pengemis karena kita ingin tahu pengemis itu seperti apa, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menjalankan rutinitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah gaya konstruktivistik kayak begitu. Kita terlibat. Makanya di sini khasnya adalah kita menggunakan pengumpulan datanya adalah dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Bahkan wawancara mendalam pun kadang kita nggak dilakukan secara formal, tapi bisa dalam ngobrol seperti itu. Tapi kita rekam, kita catat sebagai sebuah, pada akhirnya menjadi sebuah transkrip kayak begitu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam pembahasan tentang teknik pengumpulan data. Tapi intinya seperti itu. Jadi paradigma konstruktivistik itu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas dari ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah langkah lebih maju dibandingkan, bukan lebih maju tapi lebih jauh dibandingkan positivistik ya. Kalau dia lihat hanya secara real aja, data itu secara real kayak gitu apa yang dilihat, tapi konstruktivistik melihat lebih dalam kita masuk ke dalam kehidupan si para pelaku komunikasi. Karena yang kita bahas adalah soal komunikasi, maka yang kita cari adalah bagaimana pelaku komunikasi dalam menyusun pesan dan menyampaikan pesan. Makanya lebih banyak kita tuh persoalan dua itu, source dan message, seperti itu. Jadi ini banyak turunan dari konstruktivistik. Pada akhirnya adalah kita akan temukan lagi bagaimana kita meneliti yang sifatnya meneliti individu atau kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya kelompok masyarakat itu di situ pelakunya dia, terus source-nya dia, dan juga receiver-nya dia kayak gitu. Nah, itu kita teliti bagaimana terjadi informasi atau pesan itu bertukar di antara mereka sebagai semacam interaksi simbolik seperti itu. Makanya seperti selalu saya bilang, wilayah konstruktivistik cenderung kita akan hanya melihat persoalan dari source dan message sampai ke receiver pun receiver yang khusus. Jadi bukan di luar dari kelompoknya kayak gitu. Kalau misalnya di perusahaan maka hubungannya adalah atasan dan bawahan, bukan dengan klien. Kalau klien itu sudah orang lain kayak begitu. Jadi atasan dan bawahan. Nah, itu yang bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif misalnya dilihat klien tentu saja. Berikutnya kalau misalnya kita punya pembahasan lebih banyak tuh tentang bagaimana kunci untuk memahami paradigma konstruktivis adalah peneliti melihat realitas bersifat majemuk dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Karena itu kita masuk tuh. Bisa jadi misalnya A neliti tentang tukang beca, B neliti tukang beca, hasilnya akan beda. Karena kita kan juga harus melihat bagaimana tiap orang beda kayak begitu, dan tiap orang beda cara merekamnya, cara mendapatkan. Dan ini menjadi sangat variatif ya sifatnya ya. Karena tiap orang nggak akan memberikan hasil yang berbeda dari sebuah penelitian yang sama. Karena itu di sini kita akan menemukan banyak sekali kekayaan informasi, kekayaan data gitu. Yang berikutnya, peneliti menggunakan pendekatan subjektif dalam menjabarkan pengkonstruksian makna dari individu. Jadi kita benar-benar masuk dan kita mencoba merekam ya, mencatat apa yang terjadi pada individu atau pelaku komunikasi, dan kita memaknainya. Kita harus tahu tuh soal konstruksi kepalanya. Jadi kalau misalnya di wilayah proses komunikasi, model proses komunikasi, kita coba mendapatkan jawaban tentang encodingnya. Jadi kali ini pada dasarnya begitu kita melakukan penelitian dengan paradigma konstruktivistik adalah persoalan mendapatkan jawaban tentang encoding kayak begitu. Ya. Terus yang berikutnya, peneliti menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Jadi kita kadang-kadang kita menggunakan beberapa metode, pada akhirnya ke metode. Jadi kita ada etnografi, etnometodologi, lalu ada studi kasus, etnografi dan seterusnya. Jadi ini banyak yang memang yang menggunakan itu banyak adalah dari teman-teman dari sosiologi atau dari antropologi kayak begitu. Termasuk juga dari psikologi tentunya. Nah, pada akhirnya kita juga ikut mengadopsi juga menjadi paradigma dalam kegiatan penelitian kita. Tentang teori kritis, ini sudah kata kuncinya adalah bagaimana kritik terhadap ideologi. Ini lebih lengkap lagi. Ini pada dasarnya adalah semacam kritik terhadap positivistik ya, terhadap positivistik, terhadap penelitian yang kuantitatif, terus ada penelitian sebagai kritik juga terhadap sosiologi,
kritik terhadap pengetahuan, dan pada akhirnya kritik terhadap budaya populer dan seterusnya. Jadi 6 poin itu kalau Rizal menafsirkannya. Saya pernah bikin ini, datanya lengkap banget ya di buku-buku saya, dari baik buku Postkomunikasi Media atau Semiotika Dokumenter, atau yang paling baru Semiotika Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan satu lagi tentu saja Postkomunikasi edisi revisi. Ini sudah sangat jelas tentang teori kritis. Jadi misalnya saya tidak akan panjang lebar, silakan Anda cari bukunya, kita baca, bisa diskusikan. Bahkan di buku terakhir tuh saya sudah masukkan itu yang namanya konsep empirismenya seperti itu. Jadi sebelum teori kritis itu atasnya adalah soal kritisme. Kritisme itu adalah bagaimana penjabaran konsep-konsep tentang kritis ya, yang disampaikan oleh Immanuel Kant, oleh Karl Marx, oleh Hegel ya, berikutnya oleh Simon Freud. Jadi 4 tokoh itu yang kira-kira memberikan warna besar terhadap teori kritis. Nah, pada akhirnya teori kritis sendiri digagas oleh para ilmuwan ya, ilmuwan dari Jerman, dari Frankfurt kayak gitu, yang dikenal dengan mazhab Frankfurt. Mereka yang melahirkan tentang masa baru ini, teori kritis, dan sampai sekarang terima. Nah, itu adalah tujuannya untuk mengkritik bagaimana kegilaan dari pemerintahan Hitler itu. Mereka kritik semua aspek termasuk pengetahuan. Walaupun pada intinya adalah bagaimana mengkritik pemerintah kayak gitu. Tapi sampai sekarang teori ini ajak ya, masih dipakai sampai sekarang. Bahkan turunannya ada yang namanya cultural studies, yang kata bisa dibilang sebagai kritik khasnya Inggris kayak gitu, cultural studies dari kalangan kampus dari Birmingham University kayak gitu. Dan ini berkembang. Di buku saya ungkapkan banyak tuh di buku Postkomunikasi tentang bagaimana penelitian dengan analisis kritis, wacana kritis dengan cultural studies. Jadi di situ bagaimana pengimplementasian penelitian dengan menggunakan paradigma teori kritis dan konsep cultural studies. Ini lebih jauh tuh. Jadi ini sudah masuk ke, sebenarnya sudah hampir masuk ke wilayah posmo, atau wilayah bauran kuantitatif dan kualitatif kayak gitu. Memang belum sempurna sekali, masih perlu waktu lagi untuk disempurnakan. Tapi intinya saya sudah jabarkan tentang apa itu paradigma. Lalu dari paradigma apa di wilayah kualitatif kita kenal konstruktivistik, dan yang kedua adalah teori kritis. Silahkan Anda lebih dalami lagi dan nanti jadikan tentukan untuk penelitian Anda, karena ini akan menjadi PR yang paling penting untuk melengkapi proposal penelitian kualitatif Anda. Kita jumpa lagi nanti dalam pembahasan tentang metode penelitian, tentang teknik pengumpulan data, teknik analisis data, juga teknik validasi dan reliabilitas data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.